Halo, sahabat Profit Suta dimanapun kalian berada, kembali lagi di sini bersama saya Iman Hidupian di KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Suta. Ya, jadi dalam channel saya kali ini, dalam video saya kali ini saya akan membahas perusahaan Antam ya, masih Antam. Jadi sudah 3 kali saya bahas. Yang pertama itu tentang analisa sederhana, kemudian yang kedua analisa lanjutan, yang melalui bagaimana kita menganalisa siapa pemilik, pengelola, dan bisnisnya, dan kita menganalisa cerita dari berita-berita yang ada. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dari bagaimana sih sebenarnya Antam ini. Jadi kalau kita mau berinvestasi dalam sebuah perusahaan, itu kan wajib tahu siapa pengelola, pemilik, dan bisnisnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan unsur pesimis dan optimis. Nah, jadi bagaimana sih pesimis dan optimis itu dalam kita mendapatkan rasa nyaman yang berlebih, dalam mendapatkan rasa nyaman yang benar-benar comfort ya. Jadi teman-teman jangan di skip, silakan teman-teman tonton sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa like ya, komen, dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga sebarkan sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Nah, baik rekan-rekan, ya, jadi dalam kita berinvestasi, itu kan kita wajib mendapatkan rasa aman dan juga rasa nyaman. Nah, jadi rasa nyaman ini didapatkan jika kita sudah mengetahui siapa pengelola, siapa pemilik, dan bisnisnya seperti apa. Tetapi teman-teman, namanya kita berinvestasi itu kan pasti lekat dengan yang namanya resiko. Nah, jadi teman-teman jangan sampai lupa dengan resiko. Teman-teman harus memasukkan variabel yang namanya resiko. Jadi menghitung semua kemungkinan, kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Dan dalam kita menjalankan sebuah investasi. Nah, dengan kita mengkompilasi, dengan kita mengkalkulasi semua potensi keuntungan dan juga potensi kerugian, ya, peluang dan juga resiko, kita akan mendapatkan rasa nyaman, yang benar-benar nyaman ketika kita berinvestasi. Nah, jadi Antam ini ya, kita mulai masuk. Jadi Antam kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, Antam ini kan dimiliki oleh MinID, di mana MinID ini atau Indonesia Asahan Aluminium ini kan milik dari perusahaan, milik dari negara kita, negara Indonesia, Republik Indonesia. Nah, tentunya kalau kita melihat dari segi bisnis ya, kalau kita melihat dari segi kepemilikan, ya ini kan tentunya kita tidak usah ragu lagi karena dimiliki oleh Indonesia. Tentunya akan selalu diperjuangkan, akan selalu di-develop ya perusahaan ini, bagaimana dia bisa survive, biar bisa selalu bisa melewati masa krisis, struggling, biar bisa melewati struggling, dan juga akan selalu menjadi lebih baik. Jadi Antam ini kan dia merupakan produknya adalah hasil pertambangan, ada emas, nikel, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kan nikel sedang naik daun ya. Artinya apa? Artinya harga jual dari komoditas ini ya, komoditas nikel ini yang katanya adalah sumber go green ya, sumber green energy. Nah, jadi sumber energi masa depan, nah ini sedang naik daun. Nah, kalau teman-teman perhatikan chart dari pergerakan nikel ya, pergerakan nikel itu dibandingkan dengan chart atau pergerakan harga Antam itu linear, artinya sejalan ya teman-teman ya, mirip dia pergerakan harganya. Kenapa? Karena harga Antam dipengaruhi oleh harga nikel. Nah,
secara kasar, kalau harga nikel naik, harga saham Antam naik. Kalau harga nikel turun, harga Antam juga turun. Tetapi tidak serta-merta, tidak sama persis. Nah, jadi ada hal-hal yang mempengaruhi juga, tetapi kalau kita lihat sebagian besar, kalau kita lihat secara umum, harga pergerakan dari nikel itu mempengaruhi harga pergerakan saham dari Antam. Nah, hal ini dipengaruhi juga oleh sangat diminati nikel saat ini, ya. Saat ini kan nikel sedang diincar oleh banyak perusahaan produsen motor listrik, ya, produsen baterai motor listrik, maaf. Kenapa? Karena nikel itu salah satu bahan utama, ya, untuk pembuatan baterai motor listrik lithium ion. Meskipun nikel itu kan ada beberapa kelas, ya, ada kelas-kelasnya. Nah, jadi kelas 1, ya, nikel kelas 1 yang akan dipergunakan oleh produsen baterai motor listrik untuk menjadi baterai motor listrik. Kalau nikel kelas 2 itu digunakan sebagai pelapis baja, ya, agar bisa menjadi stainless steel-nya, agar bisa menjadi baja tahan karat. Nah, untuk mendapatkan nikel kelas 1 itu pun itu diperlukan yang namanya smelter, ya. Smelter atau peleburan biji nikel dengan metode HPAL. Nah, HPAL ini di Indonesia masih jarang, ya, baru hanya satu, kalau tidak salah di Pulau Obi kemarin. Nah, untuk yang kelas 2 saat ini sudah banyak. Nah, artinya untuk mendapatkan nikel itu diperlukan jumlah investasi yang besar, kan. Nah, saat ini juga Antam sudah menjalankan kerjasama dengan banyak produsen motor listrik. Artinya nikel-nikel yang diperoleh oleh Antam itu diekspor dengan joint venture, ya, perusahaan-perusahaan luar negeri yang akan memproduksi baterai listrik untuk motor dan juga mobil. Nah, diantaranya kan ada CBL, ya, Contemporary, Brown Legend, dan juga ada LG. Nah, dan kedepannya pasti akan banyak lagi yang masuk, ya, seiring dengan dikenalnya Antam nanti, ya, oleh seluruh dunia. Nah, jadi harga dari nikel kan dipengaruhi oleh saat ini kan diminati, ya, karena sangat diminati, artinya supply and demand, ya, dimana supply-nya tetap, demand-nya bertambah, jadi harganya kan meningkat. Nah, ini pula yang menyebabkan nanti apabila sudah terbentuk IBH, ya, atau Indonesian Battery Holding, yang itu dimiliki oleh pemerintah kita dalam hal untuk hilirisasi produksi baterai listrik. Nah, ini juga akan menambah permintaan untuk Antam dari segi nikelnya. Nah, jadi nanti kalau IBH ini sudah terbentuk, ya, Antam sudah punya produsen tetap, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah kita, yaitu IBH ini. Nah, artinya untuk suplai nikel, ya, nanti akan suplai kemana itu Antam sudah tidak perlu pusing lagi, karena dia sudah punya kontrak untuk luar negeri, ya, joint venture dengan CBL dan juga LG tadi, dan juga untuk Indonesia nanti IBH, ya, Indonesia Battery Holding. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, ya, kita kan memasukkan unsur risiko, memasukkan sikap pesimis, ya. Jadi kan kalau kita melihat peluang, terus kita melihat keuntungan, ya, potensi keuntungan, itu kan kita bersikap atau kita berpikir sebagai optimistik. Nah, kalau kita melihat memasukkan unsur risiko, memasukkan unsur kerugian, apa saja yang bisa menyebabkan nanti kira-kira Antam ini rugi, ya, Antam ini turun, ya, kita bersikap dan berpikir sebagai seorang yang pesimistik. Nah, pesimis di sini yang saya lihat adalah nanti kedepannya apakah harga nikel itu akan selalu seperti itu, ya, akan selalu naik. Nah, saat ini aja harga nikel sudah mulai melandai. Nah, analoginya jika, ya, satu nikel dihargai
1000 atau mungkin 1000 nikel ya. Setiap 1000 produksi nikel ya, 1000 kita punya supply ini, kita punya stok 1000 nikel. Nah, harga dari nikel itu anggap saja tadi kan 1000 ton ya, 1000 ton nikel. Kita punya stok 1000 ton nikel. Nah, 1 ton nikel itu dihargai 1 juta. Nah, apakah nanti harga nikel itu akan tetap 1 juta per ton? Nah, apabila nanti kalau misalkan produksi menurun, ya, kalau misalkan demand-nya terlalu banyak, kemudian supply-nya atau kemampuan produksi dari Antam menurun, yang dari harusnya mungkin 1000 ton per tahun ya, turun menjadi 9000 atau 900 ton per tahun. Nah, ini kan akan menjadi masalah ya, di mana demand terlalu banyak, supply-nya tidak bisa memenuhi, ya ini akan menjadi masalah juga untuk harga saham Antam ya, karena nikel itu kan tambang ya, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kan bisa saja dia habis. Nah, ini mempengaruhi juga harga saham dari Antam. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu misalkan nih tadi 1000 ton ya, punya stok dihargai 1 juta per ton. Nah, anggap saja produksinya tetap ya dari Antam sendiri 1000 ton per tahun. Nah, kemudian ada negara lain nih, yang misalkan Cina, Korea Selatan, dan sebagainya, dia menemukan sumber atau tambang baru yang dimana sumber nikelnya melimpah. Nah, ini tentunya kan akan membuat jeblok harga nikel. Ya, tidak bisa lagi dihargai 1 juta per ton. Ya, mungkin saja di bawahnya, mungkin 500.000 atau 400.000 dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi saham dari Antam. Nah, karena balik lagi, harga Antam itu dipengaruhi oleh harga nikel. Ya, nah jika produksinya tetap, produksi tetap, kemudian apakah harganya juga bisa tetap? Nah, sekarang harga tetap tapi produksi menurun, itu akan menjadi masalah juga. Ya, karena namanya sumber daya alam itu pasti bisa akan habis. Nah, yang kedua, apabila nanti supply-nya terlalu banyak, ya bisa saja nanti ada dari Antam, mungkin perusahaan lain juga menemukan tambang baru yang dimana nikelnya tidak terbatas. Nah, ya pasti harganya juga akan langsung jebol. Nah, terlepas nanti dari apakah IBH ini akan menyerap semua nikel yang diproduksi oleh Antam, ataupun juga nanti perusahaan joint venture yang dari luar negeri itu akan menyerap semua produksi tambang dari Antam. Nah, ini tentunya dua kemungkinan tadi juga harus dimasukkan ke dalam unsur risiko atau pemberat atau analisa kita sebagai seorang pesimistik. Nah, untuk menjaga nanti bagaimana, apakah kita mendapatkan rasa nyaman ya, nyamannya itu nyaman banget pada saat kita berinvestasi di Antam. Karena Antam ini kan merupakan perusahaan pertambangan, ya komoditas, jadi harganya tergantung dari komoditasnya itu. Nah, oke. Jadi teman-teman sampai di sini dulu ya untuk penjelasan saya dari Antam. Karena memang kalau kita berinvestasi ya kita harus memasukkan setiap kemungkinan-kemungkinan, baik itu kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Ya, kemungkinan terbaik itu kita berpikir sebagai pesimistik, kita lihat peluang-peluang, kemudian kita lihat berita-berita, kita rangkul sebagai cerita, ya. Setelah kita dapat cerita, oh berarti ini menarik, itu kita mendapatkan rasa aman, kemudian kita masukkan juga unsur risiko, apa saja pemberatnya, bagaimana ke depannya, ya, bagaimana ke depan dari bisnisnya, bagaimana ke depan dari pemiliknya, dari pengelolanya. Nah, kemudian kita gabungkan sambil perjalanan dalam kita berinvestasi, baru kita mendapatkan rasa nyaman. Nah, oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman bahwa kalau kita berinvestasi, ya kita juga harus bisa menjadi dua sisi, pesimistik dan optimistik. Nah, beda kalau misalkan kita sebagai manajemen Antam, ya kita sebagai orang yang bekerja di Antam, ya kita harus tetap optimis, jangan berpikir pesimis. Kalau kita sekali saja berpikir pesimis, perusahaan kita pasti akan kolaps. Nah, itu bedanya kita sebagai investor dan kita sebagai pemilik atau sebagai manajemen. Ya, teman-teman silakan nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama
untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, agar selalu mendapatkan insight-insight terbaru seputar edukasi tentang saham dan juga investasi. Ya, tapi teman-teman di sini harus dicatat bahwa semua video yang saya buat ini merupakan edukasi, bukan merupakan ajakan menjual dan membeli sebuah saham. Ya, jadi disclaimer on. Saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.